Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMA Islam Al-Azhar 4. Al-Azhar 4. Nah, ini berada di wilayah Bekasi. Jadi Kemang Pratama ya? Iya. Kemang Pratama Bekasi. Dan ini sekolahnya luas banget gitu. Tapi ini di SMA-nya. Dan saya mengapresiasi karena sekolah ini mengadakan pertemuan yang semacam pelatihan dengan para guru tentang bagaimana sesungguhnya mencegah ya dan menanggulangi jika ada kekerasan di sekolah. Nah, seperti apa ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, ikuti terus. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebuah kehormatan ya hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Pak Rizal Falevi ya Pak, kemudian Bapak Wakil Kepala Sekolah, kemudian juga saya baru tahu komite sekolah namanya Jamiah ya Bu ya. Kemudian juga memang nih sahabat saya udah lama banget nggak ketemu, kita nggak kontak sama sekali ya, sudah sekitar 12 tahun. Saya kaget juga waktu ditelepon. Kan nomornya udah beda ya gitu. Dan saya bingung gitu isi apa gitu. Nah ternyata ketemu ya di sini. Dulu ngurus kelompok ilmiah remaja saya sama beliau kenalnya. KIR ya, waktu sama-sama guru Pak. Cuma ibu guru biologi yang memang fokus gitu ya ngurus itu. Kalau saya fokus itu, tapi sebenarnya bukan bidang studi saya gitu. Kelompok ilmiah remaja itu kan kegiatannya justru lebih banyak IPA-nya ya, tapi penelitian-penelitian sosial juga banyak. Nah, surprise juga sih ketemu Dela ya, dan udah 11 tahun ya. Kalau saya udah nggak mengenali wajahnya, wajar ya Dela, guru kan begitu ya. Muridnya banyak gitu, apalagi udah banyak berubah gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, barangkali kan saya dapat suratnya ya, prinsipnya bahwa kira-kira bagaimana sekolah kemudian ketika menegakkan aturan itu tidak melanggar hak-hak anak, mungkin prinsipnya seperti itu ya. Nah tetapi bahwa anak tuh nggak apa-apa sebenarnya diberi sanksi, nggak apa-apa diberi hukuman. Tetapi hukumannya, nah catatannya ini adalah yang sifatnya edukatif dan itu disebutkan dalam berbagai peraturan. Yang kedua adalah anak tuh harus belajar tanggung jawab sosial. Anak harus belajar bahwa itu salah dan tidak mengulangi kesalahannya. Jadi kalau para guru ya di media sosial pada bilang takut nih menghukum anak gitu, nanti dilaporin polisi, nanti dilaporin KPAI. Ya sebenarnya nggak begitu juga KPAI dan polisi main ini ke guru gitu ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya nggak perlu khawatir. Tetapi tentu ada tekniknya ya. Kenapa kemudian cara seperti itu? Saya contohkan. Saya pernah ke Sulawesi Utara, Manado, ngurus satu kasus. Itu di level SMP. Anak ini meninggal setelah dihukum karena dia terlambat lari 20 putaran lapangan. Pada putaran yang kelima tiba-tiba dia jatuh, lalu dibawa ke rumah sakit dan belum sampai rumah sakit anak ini meninggal. Ternyata anak ini memiliki penyakit sebenarnya jantung yang nggak disadari juga oleh orang tuanya dan dia. Nah tetapi sekolah itu bilang kepada kami bahwa kami udah biasa Bu menghukum begini dan nggak ada tuh yang iya baru kali ini aja gitu. Sekolah ini 20 tahun katanya. Hukuman yang sama kami terapkan. Lalu saya bertanya, setelah hukuman 20 tahun yang lalu, ada nggak Bu efek jera anak-anak? Misalnya yang tadinya terlambatnya 100 jadi turun terus tuh sampai misalnya terlambatnya 10. Yang benar-benar emang terlambat gitu, bukan niatnya telat gitu. Ya, jadi ini apakah begitu Bu? Enggak Bu, karena meningkat terus tiap tahun, maka kami meningkatkan juga putarannya. Sampailah di angka 20. Jadi itu naik tiap tahun ya gitu. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, itu hukuman efektif nggak sih? Pertama, nggak bikin efek jera. Kedua, menimbulkan bahkan korban jiwa. Kita tidak tahu kesehatan masing-masing anak. Lalu kita menyamaratakan semuanya. Dampaknya fatal. Nah, terus bagaimana mungkin sesuatu yang memang udah nggak efektif malah ditingkat-tingkatin terus?
Tapi terus juga meningkat terus yang telat. Nah, maksud saya, mari kita belajar seperti itu. Lalu sebagai guru, sebagai pihak sekolah, kita tuh harusnya dengerin anak-anak. Jadi anak-anak itu harus diajak bicara terkait peraturan sekolah. Nah, kerap kali kita menganggap apa aturan yang kita buat adalah yang terbaik. Terbaik untuk anak-anak, terbaik untuk kita, versi kita. Tapi kita nggak pernah nanya sama anak-anak. Yang kedua, guru sekarang nih saya pernah nangani kasus di Sumatera Utara. Ini SD, gurunya sebenarnya bagus ya, dia pelajaran IPA, dia nyuruh bawa kompos, apa pupuk ya Bapak Ibu ya. Jadi di sana itu kompos dijual satu plastik, kira-kira sekilo gitu. Tapi bagi anak SD bawa sekilo berat. Jadi suruh 1 kilo, dibawa itu satu plastik. Ternyata dari 28 murid si ibu guru ini, 2 nggak bawa. Lalu ibunya ingin menerapkan hukuman. Lalu si ibu mengatakan begini, oke, yang enggak bawa, ibu tawarkan 2 hukuman. Pertama, bawa nasi goreng besok untuk teman sekelas. Berarti 27 plus gurunya 28. Anak ini mikir, dia cerita sama saya anaknya, saya aja ibu saya suka kekurangan beras, lalu saya harus bawa teman sekelas nasi goreng. Itu kayak gimana? Saya kata bu gurunya bilang gini sama saya, ya maksud saya tuh bu, nasi gorengnya sedikit aja, maksudnya masing-masing orang sedikit, ya tetap nggak bisa sedikit, orang ada 28 gitu. Nah lalu setelah ini anaknya versi anak nih. Nah bu, saya berpikir, saya akhirnya memutuskan memilih yang kedua. Hukuman yang kedua tuh aneh, jilat WC 12 kali, pada jilatan keempat anak ini muntah. Setelah itu dia tidak pernah bisa masuk ke sekolah karena tiap di gerbang sekolah muntah. Dia mengalami trauma. Dan di kampung gitu ya, sekolah itu sekolah di kampung gitu ya, yang kalau ke psikolog juga nggak ada di kepalanya orang tuanya gitu. Nah akhirnya saya bilang ibu menerapkan hukuman bisa, tapi hukumannya harus bersifat edukatif. Kira-kira hukuman kayak apa kata dia? Ibu pernah terpikir nggak suruh anak ini bantuin teman-temannya mupuk hari itu, besok kasih tahu ke dia. Karena hukuman, maka kamu kalau temenmu bawa 1 bungkus, besok kamu bawa 2. Berarti dia bawa 2 kilo kan? Lalu datang lebih pagi, kita masuk jam 7, kamu harus datang jam 6. Lalu ibu guru akan juga datang. Kamu pupuk sendiri itu 2 kilonya. Nah dengan begitu kan ada pelajaran dari si anak. Dia akan berpikir bahwa iya ya, kalau saya lupa lagi ntar saya bawa 2. Nanti kalau saya lupa lagi saya berangkatnya jadi lebih pagi. Kan itu juga belajar kan. Jadi artinya berhubungan juga dengan si kompos. Nah, nasi goreng apa hubungannya sama kompos? Jilat WC apa hubungannya? Jadi ada hal yang dianggap si guru sebagai sesuatu yang nggak memukul. Kan gurunya bilang sama saya nggak mukul, nggak nyentuh anak itu. Tapi memberi dampak kekerasan psikis, ya pelanggaran juga gitu. Ya jadi itu satu gambaran ya, bahwa beragam gitu. Nah kerap kali guru keliru menerapkan hukuman ya. Kayak tadi saya kemarin dari Surabaya, kasusnya adalah SMK. Dia ini kalau terlambat, si guru tuh nyuruh push up atau sit up. Ternyata anak yang disuruh sit up mengalami malamnya rasa sakit pada punggung, lalu besok dibawa ke rumah sakit oleh orang tuanya, ternyata mengalami luka atau retak ya, bergeser begitu pada tulang punggung akibat sit up. Saya tanya sama gurunya, Bapak nyuruh sit up berapa? 50. Nah, sementara sit up itu ada tekniknya. Jadi lalu saya juga bertanya, Bapak, Ibu karena tiap guru beda hukuman. Jadi kalau kelasnya telat, ya misalnya masuk lab telat, masuk bengkel telat, hukum begitu di hadapan anak yang lain. Lalu saya bertanya, Bapak, Ibu, apa nggak punya cara atau berpikir hukumannya berbeda? Terus dia bilang, enggak Bu, itu sudah tradisi. Oh sudah tradisi, dan nggak apa-apa Bu, baru kali ini. Oke. Lalu saya tanya, kira-kira habis
Kan tadi katanya banyak guru ya Pak yang melakukan, saya bilang sama kepala sekolah, ada guru-gurunya juga. Iya, itu kira-kira kalau Bapak Ibu nerapin tiap kali pertemuan pelajaran nggak? Oh iya, kenapa? Ya karena setiap pertemuan pelajaran pasti ada yang telat. Efektif nggak itu hukuman? Udah nggak efektif, melukai. Anak ini akhirnya sekarang pakai kursi roda. Karena kan memar itu mengakibatkan tulang duduk dia ya, itu mengakibatkan jadi dia susah jalan. Coba bayangkan ya bagaimana hukuman-hukuman fisik ya psikis itu akan punya dampak. Bapak Ibu sekalian gitu loh ya. Jadi boleh menghukum boleh, tapi secara edukatif. Saya menyebutnya disiplin positif. Jadi dengan dalih untuk mendisiplinkan, oke, tapi hukumannya positif. Dan itu disebutkan juga dalam Permendikbud 82 yang harusnya menjadi patokan kita dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan di satuan pendidikan. Prolog ya bahwa banyak kasus seperti itu, tapi saya ingin juga kita sama persepsi dulu. Bahwa kekerasan tuh nggak boleh gitu. Apapun alasannya, apapun dalihnya, nggak boleh melakukan kekerasan pada anak. Lalu kenapa itu kok nggak boleh? Sampai Pak Menteri bilang, Menteri Nadiem mengatakan 3 dosa besar di pendidikan adalah perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Nah sekarang kita mau tahu, kenapa Pak Nadiem sampai ngomong itu, apa alasannya, dan kenapa di sekolah nggak boleh ada bentuk-bentuk kekerasan? Karena berdampak buruk pada tumbuh kembang anak. Nah sekarang, dulu kan, ini biasa nih guru. Dulu kita sering dipukul, ditendang, bahkan dipukul pakai mistar, nggak kenapa-napa tuh gitu. Udah biasa, dulu orang tua kita malah nambahin kalau kita ngadu. Lalu kemudian yang sering juga nih, anak itu datang kemudian sekian tahun ke sekolah dan mengatakan bahwa dulu kalau nggak Bapak tampar, saya nggak begini. Apa iya begitu? Gitu. Nah itu banyak betul tuh kisah-kisah yang selalu menjadi alasan orang melakukan kekerasan. Nah sekarang saya hanya ingin, mungkin tidak ada kekerasan di sini mungkin, kekerasan fisik. Tapi secara tidak langsung perundungan atau bully barangkali terjadi tanpa kita sadari. Jadi bayangkan kalau seorang guru pelaku kekerasan nggak dimaafkan. Karena di 2020 dia itu di sekolah lain melakukan hal yang sama tapi tidak jelas apa gitu ya. Maksudnya tidak seperti yang kasus ini ya, karena kita turun semua nih negara. Nah waktu di 2020 nggak tahu kok dia dimutasi hukumannya. Dimutasi melakukan hal yang sama. Kalau kekerasan seksual, kekerasan dalam bentuk apapun, kalau si pelaku udah pernah ngelakuin, biasanya akan ngelakuin lagi. Jadi memang ini yang penting sekali menjadi perhatian juga. Saya sih mendukung, apalagi kalau Al-Azhar ini secara keuangan bisa, sebenarnya ada tes kejiwaan guru sih setiap tahun. Mungkin penting, karena gini ya, waktu pertama nikah ya, misalnya Della pertama nikah bahagia-bahagianya dong. Tapi berikutnya 5 tahun kemudian bisa jadi punya masalah dengan suami ya Della ya. Abis itu kan jadi stres ya. Nah ketika stres, kan orang stres tuh nggak bahagia ya. Orang yang nggak bahagia kan mudah marah ya. Nah karena dia ingin melampiaskan kepada orang lain rasa marahnya. Nah itu yang tadi. Tes itu sebenarnya pentingannya adalah untuk menentukan bahwa kita itu bahagia semuanya. Kalau kita bahagia, kita bisa memperlakukan orang lain dengan baik, termasuk murid-murid kita gitu ya. Nah sekarang indikator terjadinya bully. Ya jadi kita untuk bedain bercanda sama enggak. Pertama perilakunya agresif. Agresif tuh biasanya kalau nyindir kayak ada kebencian. Kalau posting media sosial terus dia komen, ngomongnya itu ya agak sengak kata anak-anak zaman sekarang. Nah itu julid betul. Nah itu biasanya namanya agresif. Yang kedua, relasi kuasanya timpang. Artinya bisa jadi dia kakak senior kepada adik junior, ya. Tapi bisa juga guru kepada murid, orang tua kepada anak, atasan kepada bawahan. Jadi relasi kuasanya timpang. Si korban pasti lebih rendah dari si pelaku. Nggak mungkin sebaliknya. Kalaupun ada keajaiban memang. Ya ada mungkin ya, tapi jarang. Tapi bahwa biasanya begitulah kejadiannya. Yang punya relasi kuasa lebih, dia akan melakukan pada yang lebih lemah. Itu dibully itu kayak gitu. Jadi kalau ngelihat dia siapa, korban siapa, pelaku siapa, itu kita udah bisa lihat relasinya gimana. Gitu. Ini kakak kelas, yang ini adik kelas.
Tuh yang ini secara ekonomi memang kaya, populer, yang ini enggak, dia miskin. Nah itu bisa jadi begitu. Jadi bisa relasi kuasanya timpang. Berikutnya adalah keberulangan. Jadi harus berulang. Kalau cuma sekali-sekali, ya bercanda bisa jadi. Misalnya kita ini kurus, terus dipanggilnya triplek gitu kan, kita nggak mau juga. Memang si triplek kan tipis gitu ya. Ya. Nah itu juga kan kalau kita nggak mau, kita bisa jatuhnya bully kan, betul nggak Pak? Nah apalagi tiap ketemu kita bilang apa tadi Pak? Nah kan bisa begitu tuh. Atau kita gemuk, terus dipanggilnya gembrot kita juga nggak mau. Kita hitam, memang betul hitam, tapi kalau dipanggil keling kita juga nggak bisa terima. Gitu lah. Itu jatuhnya bully, ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi lihat dulu gitu keberulangannya. Ya. Berikutnya paksaan yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan, rasa sakit atau cedera. Ya tadi dipaksa, misalnya minum minuman keras, mau nggak Pak? Nah, kalau nggak disundut rokok. Nah itu misalnya ya. Lanjut. Nah, apa saja bentuk-bentuk perundungan bisa verbal, membentak, memaki, bergosip, itu juga bentuk. Ya, kemudian dan lain-lain lah. Secara fisik Bapak Ibu udah tahu lah, secara sosial, mengucilkan, membeda-bedakan, mendiamkan, membandingkan juga. Misalnya ya guru atau orang tua yang paling sering. Dia bandingin dengan maksud untuk anaknya lebih semangat. Dibandingkan dengan orang yang prestasi akademiknya bisa bagus. Kok kamu gak kayak kakakmu yang pintar gini. Atau gini, kamu sekarang berada di sekolah kakak kamu. Kamu itu terkenal begini-begini, anak adiknya udah dibebanin. Itu adalah bentuk kita maksudnya mungkin sebagai orang tua kepingin dia itu menjaga sikap lebih baik. Tapi sebenarnya dengan cara membandingkan kita membuli. Karena gak ada anak yang mau dibandingin. Kita aja gak mau dibandingin kok. Itu kan? Kita misalnya dibandingin sama mantan aja nggak mau kan? Jadi coba pasangan ibu deh, sepasangan bapak, kamu kok nggak kayak bekas pacar saya dulu gini? Dia pasti marah. Karena bagaimanapun tak ada orang yang mau dibandingkan, tiap anak beda. Dia taruhlah dia nggak punya kelebihan akademik, tapi kan kata Garner kecerdasan ada 9. Kalau dia jago olahraga, ya itu kecerdasan. Kita nggak bisa paksain dia harus jago matematik. Kalau kemudian dia jago nari, jago nyanyi, ya itu kecerdasannya. Tuhan kasih begitu, ada 9. Lah Tuhan aja ngasih beraneka ragam, masa kita menyamarkan dengan hitungan akademis. Sering tuh murid saya dulu gini, kamu kok gak kayak temennya mama, anaknya temannya mama gitu. Terus saya tanya, terus kamu jawab apa? Dia kesel gitu curhat sama saya. Terus kamu jawab apa sama mamamu? Terus saya bilang aja, ya udah mama jadi mamahnya dia aja gitu. Jadi dia dengan penuh emosi gitu ya. Terus dia ngadu cerita. Jadi kan sebenarnya fungsinya saya cuma ngedengerin. Gitu kan. Terus saya tanya, kamu pingin saya bicara sama mamamu atau gimana nih? Nggak usah Bu, percuma. Jadi oh ya udah, kalau dia nggak ngizinkan saya nggak ngomong gitu. Itu penting ya. Kadang dia tuh cuma pingin ngelegain hatinya. Ya jadi kita memang kadang harus peka ya. Termasuk ibunya. Nah ini nih ada cerita ya. Saya baru ngurus juga. Ada orang tua, anaknya tuh cerita gini. Gimana tadi di sekolahan? Oh baik kata dia. Tapi hari ini aku kesel banget tuh tadi mah sama guru ini gitu. Kenapa? Lalu saya tanya, ditanya, emang kenapa? Kan jadi gini, teman sebangku aku tuh mens, lalu tembus. Nah, lalu dibawalah ke UKS. Nah, di sana ternyata rok pengganti itu nggak ada. Terus juga dia pembalutnya udah habis, sehingga di UKS-nya pembalutnya nggak ada. Akhirnya aku harus kooperasi bantuin dia, kan dia kondisinya begitu, jadi kan aku harus bantuin. Nah, akhirnya udah si temanku tuh nyuci roknya karena nggak ada rok pengganti. Jadi dia cuci roknya, aku beliin pembalut. Pas udah di kamar mandi dikasih, kan prosesnya panjang ya. Nah, dia karena masih lama di kamar mandi, si ini izin. Aku duluan ya ke kelas. Ya udah nanti aku nyusul katanya. Udah tuh begitu nyampe, gurunya gini. Ngapain baru datang? Keluar. Gitu. Nah, dia bingung kan? Dia mau ngejelasin. Saya nggak perlu alasan kamu, keluar. Gurunya udah bully tuh.
Anaknya ya keluar ya kan, nggak mau ngeribut juga, dia merasa ya udahlah. Lalu dia kembali ke UKS. Akhirnya bersama temennya ini nggak balik lagi ke pelajaran yang tadi. Berdualah bersama-sama, ya udahlah curhatan berdua. Nah, karena ibunya nanya, dia cerita. Ternyata ibunya, oh maksudnya baik ya, sayang. Tapi ibunya terlalu agresif nih. Ibunya kemudian emosi, dan kan ada grup kelas ya Bu ya biasanya. Ibunya bilang, ini sekolah gimana sih? Anak saya udah berbuat baik, bla 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 bla, tapi wah gitu kan, kira-kira begitulah intinya. Orang tua yang lain diem aja kan, tapi wali kelasnya kan, karena itu ditujukan kepada wali kelasnya kemudian bilang, baik mamah ini saya akan tindak lanjuti, terima kasih informasinya, udah kan? Ya Bu, pokoknya ditunggu deh itu, ini apa nggak, ibunya emosi gitulah. Besoknya dong ke sekolah nih anak nggak tahu apa-apa, begitu naruh tas, lu kenapa kemarin gitu kan, semua cerita, iya, oh jadi sebenarnya ini ya lu beli ini gitu. Pokoknya cerita gitulah. Anak ini bingung, itu kayaknya cerita di meja makan sama mamaku, kenapa ini satu kelas tahu semua gitu kan. Dia mulai bingung, nggak lama lu dipanggil wali kelas. Dia bingung lagi, sampai di wali kelasnya dia duduk, kamu tuh kalau ada apa-apa bilang ibu, janganlah bilang mamamu gini-gini. Ini wah, ini kenapa ibu gurunya juga tahu gitu, dia bingung kan. Nggak lama datang dong guru mata pelajaran itu. Ya saya kan nggak tahu, kenapa kamu waktu itu juga nggak ngomong? Mau ngomong nggak boleh kan? Jadi dia bingung. Nah akhirnya nih hubungan dia merasa hubungannya jadi nggak baik. Jadi akhirnya dia merasa selalu nggak enak. Habis itu dia nggak pernah cerita lagi sama mamahnya. Nah kita jadi harus juga, kalau menghadapi gitu gimana? Ya ngobrol aja, tanyain. Oh gitu, pegang tangannya gitu, peluk, aduh mama ikut prihatin. Mama bangga kamu sudah bantuin temanmu seperti itu luar biasa, bla bla. Ya memang manusia tuh beragam ya. Tapi kita bisa komunikasi. Tapi ngomong-ngomong, kamu pingin nggak ini diselesaikan? Terus dia bilang, kalau dia bilang ya mau, ya bagaimana penyelesaiannya? Kalau enggak ya enggak. Atau kalau anak udah reda nih, pikiran marahnya udah reda, kan dia rasional ya. Habis rasional kita tanya, kira-kira apa yang mau dilakukan? Apa yang bisa mama bantu? Jadi jangan mamanya ngelakuin. Hidup ini berat, betul, penuh perjuangan. Jadi tiap anak kita dapat masalah, ajarkan dia cara nyelesain. Bukan kita yang nyelesain. Karena kita nggak akan ada selalu bersama dia. Begitu dia mampu menyelesaikan masalah kecil nih, misalnya mulai dari yang kecil, dia akan punya rasa percaya diri ketika menghadapi masalah yang lebih berat. Dia akan belajar dan akan lebih pintar dalam mengelola emosi dan menyelesaikan masalahnya. Ya, dan tadi terkait jeratan kasus-kasus pelaku gitu. Karena yang Ibu tadi paparkan adalah terkait dengan korbannya. Saya mau bertanya gitu, apakah iya kalau korbannya anak-anak di penjara anak, ataukah hanya direhabilitasi atau bagaimana? Agar kita sebagai orang tua kamu jangan melakukan bullying ini, bahaya ini, bisa masuk penjara kamu nanti ya, atau bisa bagaimana dan sebagainya. Ternyata dampaknya bukan hanya korban saja, di sana ada pelaku yang harus kita jangan kesampingkan. Seperti itu. Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu Retno atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari-cari info, KPAI itu sedang melaksanakan pengawasan di sekolah dan kantin, begitu Ibu. Saya juga lihat beberapa video Ibu di situ. Nah kemudian pengawasan seperti apa yang Ibu lakukan? Apakah itu sama seperti ketika anak-anak itu online? Apakah hanya untuk ketika anak-anak tatap muka? Itu rekomendasi apa yang Ibu bawa dari KPAI untuk sekolah dan kantin sehingga Ibu menggalakkan program pengawasan di sekolah dan kantin? Itu saja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama ya. Jadi ketika anak pelaku bagaimana? Tadi sebenarnya saya sempat menyinggung bahwa baik anak korban, anak pelaku, semua itu harus mendapatkan perlindungan. Nah itu yang kita KPAI ini suka dibully oleh masyarakat. Jadi ketika Verdi Sambo misalnya kemarin kasus, padahal yang pergi menemui Verdi Sambo Kak Seto.
Kak Seto sama KPAI itu nggak ada hubungan gitu. Kak Seto itu LPAI bukan KL, jadi lembaga dia. Kalau kami komisi negara, kami negara gitu, lembaga negara. Kalau Kak Seto itu LSM, NGO, tapi yang dibully KPAI gitu. Padahal kita nggak nemuin Ferdi Sambo sama sekali gitu, nggak nanyain itu. Tetapi saya secara pribadi mendapatkan pengaduan dari warganet yang kemudian WA saya langsung yang menyatakan bahwa anaknya Ferdi Sambo yang SMA mengalami pembulian di sekolah. Ya tentu kalau kayak gitu saya juga nggak perlu ngomong-ngomong ke media. Ya udah tanganin aja. Kebetulan sekolahnya di Magelang ya, di Taruna Nusantara kan. Jadi tentu koordinasi kami ya langsung saja ke sekolah. Kita tidak menggunakan ya tadilah seperti ya habis ya baterai. Jadi warganet ya maunya pokoknya itu anaknya semua dihukum gitu. Anaknya nggak salah gitu. Dia nggak boleh dibully gitu. Jadi itu namanya kalau dalam undang-undang stigma. Anak yang mendapatkan stigma akibat perbuatan orang tuanya. Nah di dalam pasal 59 dan pasal 67 itu dia dilindungi dari itu. Jadi negara ya pemerintah daerah wajib. Nah kami KPAI kan mengingatkan bahwa nih anak kena bully dan perlu perlindungan, pemulihan. Untuk pertanyaan yang mengapa saya melakukan pengawasan PTM ya dan kantin sekolah. Sebenarnya pengawasan PTM saya lakukan sejak mulai sekolah tuh 25%, 50% sampai 100%. Kenapa perlu dilakukan? Karena pertama KPAI itu lembaga pengawas. Jadi sebenarnya kayak lembaga layanan seperti psikolog, KPI nggak bisa. KPI kalau untuk itu merekomendasi nunjuk siapa dan harus dilakukan terus diawasi lagi. Karena bukan kami tugasnya memulihkan anak-anak. Tugas itu tidak ada dalam undang-undang menjadi tugas KPAI, tapi Kementerian Teknis dan dinas-dinas teknis. Nah, tugas KPAI sebenarnya lebih ke pengawasan dan advokasi kebijakan. Jadi Bapak waktu PJJ dulu, ya misal waktu PJJ, saya nggak tahu ya Bapak Ibu ingat nggak, anak-anak tuh stres, guru juga stres waktu PJJ. Lalu dalam proses itu kami bikin beberapa survei kepada anak. Waktu itu saya pernah bikin survei yang ikut 196.000. Hanya dalam waktu 5 hari saya mendapatkan data itu. Nah itulah cikal bakal yang kemudian saya memberi masukan kepada kementerian. Karena KPAI punya advokasi kebijakan. Di antaranya adalah kami mendorong supaya Kemendikbud membuat kurikulum darurat. Karena kondisinya darurat, guru nggak bisa disalahkan juga ketika ngasih tugas banyak, materinya banyak. Berarti materinya harus dikurangi. Yang esensial tuh yang mana? Tetapkan. Lalu yang kedua adalah Indonesia ini negeri yang sebenarnya berada di bawah di bawahnya ada lempeng dunia. Kita tuh sering gempa. Nah, dalam beberapa pengawasan kami di Palu maupun di Lombok, sekolah yang hancur itu anaknya juga jadi nggak bisa sekolah. Nah, jadi bagaimana kemudian pada anak-anak di lokasi itu diberikan juga kurikulum darurat. Nah, lalu waktu itu Pak Menteri dalam Rakornas bilang sama saya, lah kalau itu kami butuh waktu. Nggak perlu Pak, jadi kurikulum yang ada dipilihkan oleh para ahlinya masing-masing, silahkan diatur, tapi pilih yang esensial sehingga meringankan. Dengan demikian guru nggak ngasih banyak tugas, anak-anak nggak stres, orang tua juga nggak. Akhirnya dipahami, langsung perubahan terjadi. Yang kedua, waktu itu masuk PTM nggak pakai vaksin. Jadi nggak ada kriteria vaksinasi. Lalu saya selalu tuh orang-orang Kemendikbud kalau bertemu saya di frame di TV satu frame, orang nggak ada di SKB. Lah SKB kan buatan manusia, bisa ditambahin. Kalau kemudian sekarang sudah ada vaksin, kita ngedorong-dorong bagaimana BPOM segera meneliti apakah vaksin bisa untuk anak 12-17 tahun. Ketika itu kan Delta lagi tinggi-tingginya. Jadi kan jangan sampai banyak korban. Nah, pada saat itu akhirnya 12-17 boleh, berikutnya 6-11. Nah ketika 6-11 dan 12-17 kok belum ada perubahan aturannya bahwa
bisa 100% ketika tingkat vaksinnya berapa persen. Itu dalam upaya menjaga semua, ya anak dilindungi, pendidik dilindungin. Jadi tidak semua orang ketahanan tubuhnya sama. Oke ya, tadi sebenarnya pelatihan ya tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan atau di sekolah. Tapi memang ini lebih mengarah kepada permintaan sekolah adalah bagaimana sekolah menangani ya kasus-kasus pelanggaran agar tidak melanggar hak-hak anak. Tentu ini hal yang patut kita apresiasi ya, ada upaya mau belajar, ingin agar sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak gitu ya. Tapi bahwa anak juga harus dididik untuk punya tanggung jawab gitu terkait apa yang dia lakukan gitu ya. Jadi tanggung jawab sosial pun harus dibangun dan dibentuk ya. Jadi tadi antusias ya teman-teman guru dan juga tadi ada beberapa pertanyaan yang cukup menarik. Oke, semoga bermanfaat dan semoga sekolah ya dapat segera membentuk satgas anti kekerasan yang tadi direncanakan oleh kepala sekolah untuk segera dibentuk. Oke, demikian ya. Jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perjalanan.